Zhang Haoxuan berkata, "Oke, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu menghemat lebih banyak uang dan membantumu mengurusnya." Tang San berkata, "Mari kita fokus pada 3 poin ini untuk saat ini. Poin pertama adalah yang paling penting. Kamu harus menjaga rahasiaku. Bahkan jika organisasi menekanmu, kamu tidak boleh mengatakan yang sebenarnya. Ini untuk jangka panjang." Petik 2. Zhang Haoxuan berkata, "Oke. Kalau begitu aku akan pergi membeli bahannya sekarang, dan kita akan memulai pengaturannya ketika kita kembali." Tang San mengangguk dan berkata, "Aku akan memilih lokasi terlebih dahulu dan menunggumu kembali." Petik 2. Zhang Haoxuan pergi dengan tergesa-gesa. Tang San tidak segera memilih tempat untuk mengatur formasi, tetapi mengalihkan perhatiannya ke 18 gadis rubah merah. "Kemarilah." Tang San memberi isyarat kepada mereka. Gadis-gadis rubah merah segera mendekati Tang San, dan untuk beberapa saat, aroma itu bertiup di wajah mereka. Gadis rubah sendiri dikenal dengan kecantikan dan pesona bawaannya, yang merupakan ciri khas yang dimiliki semua suku rubah. 18 gadis rubah merah berkumpul, semua dengan senyum tipis di wajah mereka, membungkuk ke arah Tang San bersama, "Tuan." Petik 2. Melihat mereka mata Tang San sangat jernih, dan berkata, "Aku mendengar bahwa beberapa dari kalian telah menembus ke peringkat kedua. Siapa yang akan menunjukkan bakat garis keturunanmu?" Petik 2. Merah tertua, "Tuan, biarkan aku datang." Saat dia berbicara, lapisan cahaya merah samar muncul dari tubuhnya, rambut hitam legamnya tiba-tiba berubah menjadi merah tua, dan di belakang punggungnya, ekor rubah panjang terangkat, memancarkan lingkaran cahaya merah samar. Ada perasaan yang agak ilusi di seluruh tubuh. Hong Yi mengguncang tubuhnya sedikit, dan perasaan ilusi tiba-tiba menjadi lebih kuat. Mata Tang San sedikit menyipit, kekuatan mentalnya merasakan refleksi. Apakah ini efek dari kemampuan garis keturunan tingkat kedua? Ya, yang merah di depannya saat ini bukanlah posisi sebenarnya dari yang merah. Ini tentang membiaskan sosoknya sekitar 1 meter di sekitar, dan perasaan ilusi juga berasal dari ini. Tidak kuat, tapi sangat berguna. Dalam menghadapi musuh yang kuat, terutama serangan jarak jauh, efek pembiasan seperti itu dapat dengan mudah membuat lawan salah menilai. Tentu saja, di depan kekuatan spiritual Tang San yang kuat, dia tidak terlihat. "Ya, Tuan sangat kuat, kamu bisa langsung tahu." Hong Yi mengangguk. "Ya, Tuan benar-benar luar biasa. Bagaimana kamu melihatnya, Tuan? Kamu tampaknya lebih tampan. Ini sedikit berbeda dari terakhir kali aku datang ke sini." Petik 2. Tuan, kamu sudah tumbuh lebih tinggi. Tuan, pohon emas itu luar biasa, aku juga akan berevolusi. Zhang Haoxuan pergi, Tang San tidak terlihat terlalu tua, dan tiba-tiba, gadis rubah merah menjadi aktif. "Semuanya, diamlah." Tang San melambaikan tangannya, tekanan tak terlihat keluar darinya, langsung membuat gadis rubah merah itu terdiam. "Aku dapat melihat perubahan di Hong Yi karena kekuatan mentalku cukup kuat, ilusimu menjadi tidak terlihat di depanku, dan aku dapat mengunci karakteristik hidupmu melalui kekuatan mental." Petik 2. Hong Yi bertanya dengan linglung, "Tuan, apa artinya ini?" Tang San berkata, "Aku akan kembali dan menjelaskan kepadamu perlahan-lahan. Aku akan membuat lingkaran sihir baru-baru ini, dan aku akan sering datang ke sini. Fitur terpenting dari garis keturunan klan rubah merahmu adalah ilusi. Dengan peningkatan kultivasi, kemampuan ilusi itu juga akan menjadi lebih kuat. Namun, kemampuan bertarungnya yang sebenarnya terbatas, jadi ada baiknya menggunakannya untuk pertahanan diri. Aku punya beberapa ide baru-baru ini, dan aku mungkin memperkuat beberapa kekuatan untukmu, tetapi ini adalah cerita selanjutnya. Pondasimu relatif lemah, terutama tubuh yang membutuhkan nutrisi yang tepat. Oleh karena itu, kamu harus terus berlatih di samping pohon emas, memperkuat diri dengan menyerap energi kehidupan yang dibawa oleh pohon emas, dan memperkuat fondasi. Saat nafas kehidupan pohon emas menjadi semakin kuat, itu akan membawakanmu semakin banyak manfaat. Setelah kamu berkultivasi selama setahun, fondasi pada dasarnya akan kokoh. Aku akan menemukan cara untuk membantumu meningkatkan kemampuanmu secara keseluruhan. Sekarang yang bisa kamu kultivasi adalah kemampuan spiritual. Aku akan mengajarimu metode kultivasi hari ini, yang disebut mata setan ungu. Mulai besok, sebelum fajar setiap hari, kamu harus mendaki ke puncak gunung di sebelahmu, menghadap Chusheng. Berkultivasi di bawah sinar matahari pagi. Mendaki gunung juga dapat dianggap sebagai latihan fisik untukmu. Ini akan membantumu menyerap energi kehidupan. Setelah hari-hari dukungan hangat oleh pohon emas, tubuh gadis rubah merah telah meningkat secara signifikan, setidaknya mereka tidak lagi lemah seperti ketika mereka pertama kali datang. Saatnya untuk memberi mereka beberapa power-up baru. Kekuatan mental terkait erat dengan kemampuan ilusi transformasi rubah merah mereka, jadi Tang San memutuskan untuk mengajari mereka mata setan ungu. Ini akan menjadi bantuan penting baginya di masa depan. Dan ketika kultivasi gadis rubah merah mencapai tingkat tertentu, dia akan meminta Zhang Haoxuan untuk melihat apakah mereka dapat bergabung dengan Akademi Penebusan untuk mempelajari pengetahuan dan memahami dunia dengan lebih baik. Hong Dai berkata, "Terima kasih, Tuan."
Tang San melambaikan tangannya dan berkata, kamu harus belajar dengan giat. Jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan padaku tepat waktu. Tidak ada yang akan tertinggal. Mereka yang belum memasuki tingkat kedua, kamu harus melakukan yang terbaik. Saat ini, dia mewariskan metode kultivasi mata setan ungu kepada para gadis, dan secara pribadi mendemonstrasikan rute lari selama kultivasi. Zhang Haoxuan hanya butuh lebih dari setengah hari untuk membawa kembali bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat formasi. Sebelum dia kembali, Tang San sudah membuat sketsa lokasi dan garis besar umum dari 18 lingkaran pengumpulan roh. Implementasi spesifik membutuhkan Zhang Haoxuan untuk menyelesaikannya. Ini juga merupakan kesempatan untuk memberi wali kota operasi praktis. Gadis-gadis rubah merah menyaksikan dari samping. 18 formasi roh berkumpul ini adalah dasar dari formasi menelan surga yang dirancang oleh Tang San. Tang San sendiri datang ke puncak di sekitar lembah dan mengatur formasi ilusi berikutnya. Formasi hantu ini kemudian akan dihubungkan ke arai menelan surga di lembah, dan energi yang disediakan oleh arai menelan surga akan digunakan untuk mempertahankannya, sehingga membentuk sistem peredaran darah. Lingkaran tertutup yang dibentuk oleh integritas seperti itu dapat memungkinkan lingkaran sihir ada untuk waktu yang lama. Keajaiban lingkaran sihir terletak pada ini, lingkaran sihir tunggal, bahkan jika strukturnya sangat kompleks, umumnya hanya dapat menghasilkan satu efek. Dan jika kamu ingin benar-benar memobilisasi kekuatan langit dan bumi, atau bahkan mengeluarkan kekuatan yang tak tertandingi, kamu harus saling terkait dalam desain, dengan susunan berbeda yang saling melengkapi. Sejak membeli kembali gadis-gadis rubah merah, Tang San sebenarnya telah memikirkan bagaimana mengatur mereka di masa depan. Kedudukan manusia di dunia ini sangat lemah, jika hanya dengan dirinya sendiri, ia ingin mengubah segalanya kecuali ia menjadi raja para dewa lagi. Dan begitu dia menjadi raja para dewa, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa mengubah semua ini. Oleh karena itu, ia juga membutuhkan bantuan dan perlu mengembangkan kekuatannya sendiri. Dan fondasi gadis rubah merah itu lemah, dan garis keturunannya tidak kuat. Bagaimana kita bisa membuat mereka lebih kuat dengan kemampuan mereka sendiri? Setelah berkomunikasi dengan Zhang Haoxuan berkali-kali tentang lingkaran sihir, dan mengetahui bahwa lingkaran sihir di dunia ini dalam keadaan yang relatif dangkal, Tang San memutuskan untuk membiarkan gadis-gadis rubah merah melalui jalan ini. Dengan pencapaiannya sendiri dalam formasi, tentu saja tidak masalah untuk mengajar mereka. Arai pengumpulan roh adalah arai yang relatif sederhana, dan dimulai dengan arai ini. Untuk minggu depan, Tang San akan datang setiap hari untuk mengatur formasi sihir, dan pada saat yang sama memberikan instruksi kepada gadis-gadis rubah merah dalam mengolah murid sihir ungu dan formasi. Apa yang membuatnya lebih bersyukur adalah bahwa IQ para gadis tidak menjadi masalah, dan mereka pada dasarnya dapat memulai, dan kemudian itu akan memakan waktu. Kekuatan yang dibawa oleh garis keturunan rubah merah kepada mereka tidak kuat, tetapi karena karakteristik garis keturunan mereka sendiri, mereka masih relatif berbakat dalam budidaya kekuatan spiritual. 18 formasi roh berkumpul diatur. Melalui operasi praktis, Zhang Haoxuan pada dasarnya dapat dianggap telah menguasai pengaturan formasi ini. Kemudian dia mengikuti Tang San dan mempelajari tata letak formasi ilusi. Adapun formasi ilusi, Tang San secara khusus memberikan instruksi kepada gadis-gadis rubah merah, karena mereka pandai dalam kemampuan ilusi, jika mereka dapat menggabungkan kemampuan ilusi dengan ilusi seperti itu di masa depan, kemungkinan besar akan sangat hebat. Manfaat bagi mereka. Pada saat yang sama, Tang San sendiri mulai mengatur susunan yang lebih rumit di sekitar pohon emas kuno, yaitu, mata formasi dari penemuan terbarunya menelan langit. Melihat pola yang rumit, mendengarkan penjelasan Tang San selama proses tata letak, bahkan Zhang Haoxuan merasa sedikit berlebihan. Tidak terlalu mudah untuk memahami arai yang begitu rumit, dalam proses penyusunannya, Tang San sebagian besar menjelaskan beberapa pengetahuan dasar tentang arai kepada mereka. Misteri lingkaran sihir juga berasal dari energi, alasan mengapa ada lingkaran sihir adalah untuk membiarkan energi eksternal mengalir melalui rute khusus untuk menghasilkan efek yang berbeda. Ini adalah asal mula lingkaran sihir. Rute lari yang rumit ini seringkali tidak mungkin dilakukan dalam tubuh manusia, sehingga manusia tidak dapat secara langsung menggunakan kemampuan serupa, tetapi jika mereka menggunakan energi langit dan bumi untuk berlari melalui lingkaran sihir, mereka dapat melakukannya. Selain itu, kompatibilitas lingkaran sihir untuk jenis energi jauh lebih kuat daripada manusia, dan tidak takut pada campuran energi. Dapat dikatakan sangat berguna. Di dunia asli Tang San, sebelum dia menjadi dewa, dia tidak mempelajari aspek ini, karena sebelum dia memasuki zaman senjata dingin, dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang lingkaran sihir. Setelah dia menjadi dewa, dia membuat kemajuan dalam penelitian berkelanjutan di alam dewa. Fitur terbesar dari bintang biru Falan adalah sumber dayanya yang melimpah dan vitalitas langit dan bumi. Lingkungan seperti itu terlalu cocok untuk tata letak formasi hukum. Butuh waktu setengah bulan untuk semua lingkaran sihir diatur sepenuhnya. Pohon emas telah tumbuh sekitar setengah kaki lebih tinggi dalam setengah bulan terakhir, dan aura kehidupan menjadi semakin kuat. Setengah bulan mengatur lingkaran sihir ini setara dengan setengah bulan pengajaran Tang San.
Tidak hanya gadis rubah merah, tetapi bahkan Zhang Haoxuan merasa bahwa mereka telah mendapat banyak manfaat, dan membuat peningkatan yang sangat jelas dalam lingkaran sihir. Oke, hari ini kita akan mengaktifkan lingkaran sihir. Setelah rangkaian menelan surga dan ilusi terus-menerus ini berhasil, itu berarti bahwa basis kita sepenuhnya selesai. Bahkan praktisi tingkat Raja Iblis ingin melihat melalui ilusi kita bukan hal yang mudah. Itu pasti mungkin hanya jika kesadarannya sangat kuat. Di sekitar pohon emas, pada larik kompleks, basis larik benar-benar menggunakan banyak hal baik. Terutama biji. Untuk alasan ini, Zhang Haoxuan menghabiskan seluruh modal dan pergi untuk membeli beberapa kali, hanya untuk memenuhi kebutuhan Tang San. Tang San memandangi pohon emas, merasakan nafas hidupnya, lalu melihat lingkaran sihir di tanah. Bagian dari inspirasi formasi menelan surga ini berasal dari karakteristik garis keturunan Raja Iblis Raven Gelap Dai Yangning. Dikombinasikan dengan pemahamannya sendiri tentang lingkaran sihir, dia telah melakukan beberapa tes kecil sebelumnya, dan pada dasarnya dia dapat memastikan bahwa lingkaran sihir itu baik-baik saja. Dan sekarang perlu untuk memobilisasi seluruh arai untuk menghubungkan semua arai di lembah dengan puncak di sekitarnya. Hanya ketika sebuah siklus dapat dibentuk, pembentukan seluruh larik dapat dibuktikan. Dibandingkan dengan formasi yang diatur di Kerichol Lege, formasi surga menelan dan bumi ajaib jauh lebih rumit. Guru, nyalakan arai pengumpulan roh. Petik 2. Baik, gadis rubah merah tidak memiliki kemampuan untuk memobilisasi lingkaran sihir, jadi Zhang Haoxuan menyalakan 18 lingkaran pengumpulan roh di sekitar lembah yang telah dia atur sendiri. Di bawah suntikan kekuatan darahnya, segera, formasi pengumpulan mulai memancarkan lingkaran putih samar. Lingkaran putih bersirkulasi, dan aliran udara menjadi lebih kuat secara signifikan. Dalam fluktuasi udara yang kuat, vitalitas langit dan bumi berkumpul dengan cepat, dan dapat dengan jelas dirasakan bahwa seluruh lembah secara bertahap menghasilkan hisap, seperti corong, paus menelan aura dunia luar. Masuk, udara di lembah telah mengalami beberapa perubahan yang luar biasa, tampaknya menjadi lebih segar dan lebih menyegarkan. Mata Zhang Haoxuan tiba-tiba menyala, efek dari 18 formasi roh berkumpul saja tidak sebaik yang didukung oleh pohon emas, tetapi efek dari 18 pertemuan bersama jauh lebih kuat. Memikirkan pengumpulan roh, Tang San berkata lagi, hatinya langsung hangus. Tang San meminta Zhang Haoxuan untuk menerangi formasi pengumpulan roh ini, tetapi dia sendiri terbang ke puncak gunung, menerangi 36 formasi ilusi yang telah dia atur satu persatu. Sebuah arai hantu tunggal menyala, membawa kabut samar, yang terus-menerus dihasilkan dan secara bertahap menebal. Ketika semua 36 formasi hantu menyala, melihat dari lembah di bawah, kamu akan menemukan bahwa lingkaran luar di atas lembah dikelilingi oleh lingkaran kabut, yang menjadi berkabut dan sangat aneh. Tang San terbang kembali ke lembah lagi, merasa bahwa energi spiritual menjadi semakin kuat, dan bahkan gadis rubah merah yang lebih lemah pun memiliki perasaan mabuk, dia tidak bisa menahan senyum, pada dasarnya arai tidak masalah. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan mereka bersama-sama melalui susunan menelan. Sesampainya di depan pohon emas, mata Tang San menyala, dan sedikit kesadaran ilahi di benaknya yang jauh lebih lemah dari sebelumnya juga bersinar, dan susunan mata di depannya mulai memancarkan sinar cahaya redup di bawah pengaruh Suan Tian Gongnya. Pohon itu tiba-tiba menjadi lebih cerah, dan warna emas yang lebih kaya terpancar dari pohon emas. Dengan pohon emas sebagai pusatnya, dalam jarak diameter 30 meter, ada susunan padat, dan lingkaran cahaya kemasan pucat naik ke atas, memancarkan suasana yang sangat indah. Itu adalah perasaan pemula, dan seluruh formasi tidak segera diaktifkan. Zhang Haoxuan menyaksikan dengan gugup, setelah pernyataan Tang San sebelumnya, dia mengerti bahwa kali ini adalah yang paling penting. Bagaimana menghubungkan begitu banyak arai bersama-sama adalah hal yang sangat sulit, hal ini diperlukan untuk menarik perhatian arai pada waktu yang paling tepat untuk menyelesaikan koneksi semua arai dalam sekejap. Ini terkait erat dengan fluktuasi energi langit dan bumi dan energi arai ketika energi mata bergerak. Begitu ada masalah dengan koneksi, kemungkinan besar semua upaya sebelumnya akan hilang, dan segala sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya akan menjadi tidak berguna. Atau jika koneksi tidak pada tempatnya, formasi hanya dapat menghasilkan efek tertentu, dan tidak dapat mencapai keseluruhan. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan semua kail dalam sekejap, itu akan membutuhkan penguasaan penuh atas perubahan formasi. Tang San tidak menyerahkan beban ini kepadanya, tetapi menyelesaikan langkah terakhirnya sendiri. Kabut di atas lembah menjadi semakin tebal, dan energi spiritual di lembah menjadi semakin melimpah. Tang San telah menunggu, 1/4 jam penuh telah berlalu, baik Zhang Haoxuan dan gadis-gadis rubah merah tidak bisa tidak menjadi sedikit cemas, tetapi saat ini, tidak ada yang berani mengganggunya. Tiba-tiba, mata Tang San melebar, cahaya kemasan berkedip di matanya. Dalam sekejap, seberkas cahaya kemasan tiba-tiba melesat ke langit dalam serangkaian ilusi yang menelan mata. Energi spiritual surga dan bumi di lembah tiba-tiba terangsang dengan hebat, dan semua formasi yang berkumpul meledak dengan cahaya putih yang kuat, seperti 18 sumur cahaya putih, memancarkan cahaya putih ke atas.
Kabut yang 10 kali lebih tebal dari sebelumnya meledak di sekitar puncak lembah, dan cahaya di lembah juga menjadi jauh lebih redup. Hanya cahaya keemasan yang naik dari langit yang keluar dari lembah dalam sekejap, memantulkan cahaya keemasan. Bas bas bas. Sebuah suara aneh terdengar. Di bawah persepsi Zhang Haoxuan dan gadis-gadis rubah merah, segala sesuatu di sekitar mereka tampak menjadi luar biasa. Seolah-olah mereka telah datang ke dunia ilusi lain, segala sesuatu di sekitar mereka mulai menjadi sedikit terdistorsi dan sedikit tidak nyata. Energi spiritual 10 kali lebih kuat dari sebelumnya bergegas masuk dan membasuh tubuh mereka. Zhang Haoxuan baik-baik saja, dengan kabut merah samar memancar dari tubuhnya, tetapi gadis-gadis rubah merah sudah lumpuh di tanah seolah-olah mereka mabuk. Auranya terlalu kuat, melebihi apa yang bisa ditanggung tubuh mereka. Perasaan ini hanya berlangsung sesaat, saat berikutnya, pohon emas tiba-tiba meledak dengan cahaya dan bayangan yang sangat menyilaukan, dan sejumlah besar energi spiritual berkumpul menuju lingkaran dalam diameter 30 meter di sekitarnya. Kabut tebal di atas lembah juga tampak menakutkan, sesuai dengan posisi pohon emas yang membentuk lingkaran dengan diameter sekitar 100 meter. Matahari turun dari lingkaran kabut dan menyinari pohon emas, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat ajaib. Lembah yang awalnya subur tampaknya telah menjadi dunia magis saat ini. Di lembah, masih ada semua jenis tanaman hijau, tetapi di tengahnya, pohon emas berdiri dengan bangga di tepi danau, dan seberkas cahaya keemasan memancar. Lurus ke dalamnya bersinar di area berdiameter 30 meter di sekitar pohon emas, satu demi satu, tampaknya mendukung seluruh dunia. Seluruh lembah diwarnai dengan cahaya keemasan samar. Sejumlah besar energi spiritual surga dan bumi mengalir ke dalam lingkaran sihir, sehingga energi spiritual yang begitu kuat sehingga gadis-gadis merah tidak dapat menerimanya dengan cepat melemah, tetapi cahaya pohon emas menjadi semakin terang. Kehidupan. Cahaya putih yang awalnya dipancarkan oleh 18 formasi roh yang berkumpul berubah menjadi emas pucat, dan efek dari energi spiritual yang menginspirasi sebelumnya tampaknya telah menghilang. Tetapi jika kamu merasakannya dengan cermat, kamu akan menemukan bahwa mereka tampaknya telah membentuk satu kesatuan dengan emas di bawah pohon emas. Tang San memejamkan matanya, diam-diam merasakan keadaan pohon emas saat ini. Pancaran cahaya keemasan yang terlihat di lembah sama sekali tidak terlihat di luar lembah, yang bisa dilihat adalah barisan pegunungan ini tertutup oleh awan dan kabut, serta berkabut. Kabut terus menyebar, menutupi area yang lebih luas. Arai hantu tidak hanya mencakup lembah, tetapi juga keadaan di mana energi spiritual surga dan bumi diserap. Ini adalah hal yang paling penting, sehingga lembah tidak akan menarik perhatian yang kuat. Setelah menyentuh kabut tebal, itu akan menghilang secara diam-diam. Di daerah yang tertutup kabut, energi spiritual surga dan bumi benar-benar diserap, dan kemudian dituangkan ke surga yang menelan dan tanah fantasi, dan kemudian menyatu dengan emas melalui pola pohon, beri makan pohon emas untuk membuatnya tumbuh. Semakin lama 36 formasi hantu terus beroperasi, semakin besar area yang ditutupi oleh awan dan kabut di sekitarnya tidak akan terlalu padat, tetapi efek menyerap energi spiritual surga dan bumi tidak akan berkurang atau melemah. Tang San masih tidak bisa menyerap energi spiritual dari seluruh pegunungan Keri, tapi lingkaran sihir terus beroperasi, akhirnya mencakup setidaknya 100 mil. Energi spiritual surga dan bumi yang begitu kaya, ditambah dengan energi spiritual yang kaya di bintang biru, tidak masalah untuk memberikannya ke pohon emas saat ini untuk evolusi. Melihat sinar keemasan cahaya di langit dan kabut berkabut yang tercermin dalam emas pucat di sekelilingnya, Zhang Haoxuan dipenuhi dengan keterkejutan pada saat ini. Dia tahu bahwa bahkan praktisi tingkat dewa tidak dapat melakukan apa yang dilakukan Tang San. Energi spiritual surga dan bumi di seluruh lembah jauh lebih padat daripada ketika lingkaran sihir diaktifkan sebelumnya, tetapi aura kehidupan di lembah mulai meningkat terus-menerus. Ini dipancarkan dari pohon emas, dan dipancarkan dengan sendirinya dalam proses menyerap sejumlah besar aura langit dan bumi yang mempercepat pertumbuhannya. Bermandian nafas kehidupan yang demikian, bahkan ia merasakan rasa lega di sekujur tubuhnya. Saat pohon emas tumbuh, energi kehidupan seperti itu akan menjadi semakin kuat. Memalingkan matanya ke punggung Tang San, menatapnya, Zhang Haoxuan bahkan merasa sedikit kagum di hatinya. Dari memotret kayu emas hingga membangun dunia seperti itu, apakah hal-hal ajaib ini benar-benar dapat dilakukan oleh seorang anak? Zhang Haoxuan tidak berani memikirkannya, dan pada saat yang sama dia tidak ingin memikirkannya. Selama dia bisa yakin bahwa semua yang dilakukan Tang San adalah demi umat manusia, dia akan bersedia mendukungnya sepenuhnya. Dibandingkan dengan monster dan monster, manusia terlalu lemah, dan dia tidak ingin menghancurkan harapan ini karena keraguannya. Tang San menunjukkan ini di depannya tanpa syarat, tentu saja karena percaya padanya. Mungkin, ini adalah penyelamat fajar umat manusia. Pada saat ini, posisi Tang San dalam pikirannya telah naik ke tempat pertama, melampaui segalanya. Setelah dengan hati-hati merasakan dan memeriksa lingkaran sihir, Tang San menghela nafas panjang lega sebelum menoleh ke Zhang Haoxuan, menganggukkan kepalanya, dan berkata, tidak apa-apa. Sekarang selama siapapun masuk ke lingkaran sihir, mereka akan dipandu oleh lingkaran sihir. Keluar ke arah lain tidak akan pernah melewati lembah kita.
Aku tidak mengatur formasi pembunuhan di formasi sihir, agar tidak menimbulkan masalah. Dari pandangan udara, kita hanya bisa melihat bahwa kita adalah awan dan kabut, dan itu normal untuk memiliki awan dan kabut di pegunungan. Selama tidak ada orang yang kuat untuk memeriksanya, atau menyerang area lingkaran sihir kita dalam jarak jauh, lembah emas tidak akan ditemukan. Zhang Haoxuan menghela nafas panjang dan berkata, luar biasa, benar-benar menakjubkan. Ketika kamu menghubungkan arai, aku benar-benar merasakan misteri dari rangkaian arai ini, yang saling terkait dan melengkapi satu sama lain. Sungguh menakjubkan. Formasi seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, kekuatanku saat ini tidak cukup. Jika aku sudah cukup, aku bahkan bisa menarik energi spiritual dari seluruh pegunungan. Luangkan waktumu. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke gadis bernama Merah dan berkata, kamu harus menghabiskan setidaknya 2 jam sehari untuk mempelajari lingkaran sihir. Lain kali aku datang lagi, akan ada ujian. Dalam sebulan, kamu harus kuasai setting spirit kumpul. Cara pembentukannya. Formasi spirit kumpul adalah fondasi dari semua formasi, karena dapat memadatkan energi yang dibutuhkan oleh formasi lain. Jika kamu mempelajari formasi dengan baik, kamu tidak hanya bisa melindungi diri sendiri, tapi juga serang musuh. Dikombinasikan dengan kemampuanmu sendiri, itu akan menjadi arah masa depanmu. Petik 2. Ya, terima kasih Tuan. Gadis-gadis bernama Merah memberi hormat kepada Tang San satu demi satu. Jika mereka awalnya mengenali Tang San sebagai tuannya, itu hanya karena dia membelinya. Kemudian, setelah bergaul selama setengah bulan, mereka benar-benar yakin akan dia. Tang San tidak hanya menginstruksikan mereka untuk berkultivasi, tetapi juga merencanakan arah masa depan mereka, dan menunjukkan kepada mereka keajaiban lingkaran sihir. Bersamanya sepertinya membuka pintu ke dunia lain, dan yang paling penting, mereka melihat harapan. Tang San tidak mengajari mereka cara pergi, jadi lebih baik tidak membiarkan mereka pergi dari sini untuk saat ini. Lagi pula, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Dia secara pribadi membuat 2 pelat susunan untuk melewati susunan ajaib, dan Zhang Haoxuan masing-masing mengambil satu, dan kemudian kembali ke kota akademi. Di waktu berikutnya, Tang San dan Zhang Haoxuan mulai membuat susunan pengumpulan roh. Awalnya Zhang Haoxuan hanya bisa membantunya, setelah sebulan, Zhang Haoxuan mampu membuatnya secara mandiri. Kehidupan Tang San mulai teratur, dia tidak lagi pergi ke toko akademi Keri untuk berkultivasi, tetapi pergi ke lembah emas. Tingkat pertumbuhan pohon emas jelas dipercepat, dan energi kehidupan yang dipancarkannya sangat cocok untuk penyerapan dan transformasi, dan memiliki efek nutrisi yang sangat baik pada tubuh. Pada saat yang sama, Tang San juga meminta Zhang Haoxuan untuk menemukan banyak benih bunga dan tanaman eksotis, dan menanamnya di lembah, dengan aura kehidupan yang kaya yang berasal dari pohon emas, tanaman apapun akan tumbuh lebih cepat di sini. Gadis-gadis rubah merah mulai mempelajari pengetahuan tentang formasi sihir dari Tang San. Selain berkultivasi sendiri, Tang San menghabiskan sisa waktunya untuk mengajar mereka. Dia dan Zhang Haoxuan mendiskusikan apakah akan memberitahu anggota akademi lainnya tentang lembah emas, tetapi Zhang Haoxuan menolaknya. Arai serial di sini benar-benar luar biasa, lebih baik merahasiakannya. Ini adalah hasil pemikiran Zhang Haoxuan. Hal yang paling tidak bisa diekspos bukanlah lembah emas, tetapi kemampuan Tang San. Tang San adalah harapan penebusan yang sebenarnya, dan dia mungkin menjadi penyelamat sejati umat manusia di masa depan, tidak ada yang sepenting keselamatannya. Tang San secara alami memahami niat baik Zhang Haoxuan, jadi dia mengikuti yang baik. Zhang Haoxuan menjadi sibuk, dan alasan terpenting adalah dis pengumpul roh. Dia menyerahkan dis pengumpul roh ke organisasi penebusan, dan segera mendapat balasan dari organisasi, seperti dugaan Tang San, organisasi itu setuju. Manfaat dari dis pengumpul roh sangat bagus, lingkaran sihir kecil yang bisa dibawa-bawa dan digunakan untuk kultivasi, alangkah indahnya. Intinya bisa digunakan di mana saja, dan semakin kuat auranya maka semakin bagus efeknya. Penjualan dis pengumpul roh tidak menjadi masalah, dan Redemption Organization telah menjadi penjualnya berdasarkan jaringannya sendiri. Dapat diperkirakan bahwa dis pengumpul roh pasti akan membawa sejumlah besar kekayaan, yang merupakan hal terbaik untuk organisasi penebusan. Tang San tidak peduli tentang ini, hal terpenting baginya saat ini adalah meningkatkan kultivasinya. Energi kehidupan sangat membantu tubuh manusia, tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental. Otak diberi makan oleh energi kehidupan, dan lautan roh juga akan mengikuti. Berkultivasi di lembah emas, kesadaran Tang San pulih lebih cepat dari yang diharapkan. Waktu berlalu begitu saja dari hari ke hari. Saat berkultivasi, yang paling ditunggu-tunggu Tang San adalah kembalinya Mei Gongxi. Tapi itu menjadi bumerang, dan tidak ada kabar dari Mei Gongxi. Setiap kali dia merindukannya, Tang San akan mengeluarkan cangkir teh susu yang dia berikan kepadanya, dan melihat hal-hal dan orang-orang. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Dalam setahun, kesadaran yang dia konsumsi sebelumnya akhirnya benar-benar pulih, dan itu lebih dari sebelumnya.
Xuan Tiangongnya juga telah berhasil ditingkatkan ke puncak urutan ketujuh. Ini adalah hasil dari penekanannya yang disengaja, dia mengerahkan lebih banyak energi untuk memulihkan kesadarannya dan memberi nutrisi pada tubuhnya. Di lembah emas, semua jenis harta surga dan bumi telah ditumbuhi. Di bawah pengaruh energi kehidupan yang kaya, harta apapun dari surga dan bumi yang datang ke sini akan tumbuh dengan kecepatan 10 kali atau 100 kali lipat. Buah matang dibawa kembali ke Akademi Penebusan oleh Zhang Haoxuan dan dijual kepada para siswa dengan harga murah. Ini juga disamarkan agar semua orang mendapat manfaat dari lembah emas. Kabar baiknya adalah bahwa ranah Zhang Haoxuan akhirnya naik ke puncak urutan ke-9, apakah itu kekuatan spiritual atau kekuatan darah, dia hanya selangkah lagi untuk menembus ke tingkat dewa. Di bawah saran Tang San, dia terus menumpuk, dan semakin banyak dia mengumpulkan, semakin besar kemungkinan terobosan yang berhasil. Pada saat yang sama, tempat terobosan juga sangat penting. Mustahil bagi manusia untuk menembus ke tingkat dewa tanpa terikat pada monster atau kelompok roh yang kuat, jadi dia hanya bisa menerobos secara diam-diam. Dampak dari gerakan tingkat dewa cukup besar, begitu praktisi tingkat dewa dari klan monster terganggu, kemungkinan akan membawa bencana. Zhang Haoxuan belum menemukan tempat untuk menerobos. Pada tahun lalu, keuntungan terbesar bukanlah peningkatan kultivasi, tetapi kekayaan yang dibawa dengan menjual arai pengumpulan roh. Arai pengumpulan roh, juga dikenal sebagai dis pengumpulan roh, begitu memasuki pasar, segera melonjak hingga harga setinggi langit. Benda ini tidak berguna bagi Raja Iblis yang telah mencapai tingkat dewa, tetapi sebagian besar monster dan roh tidak berada pada tingkat itu. Manfaat membawa piringan pengumpul roh dapat dibayangkan. Oleh karena itu, di kalangan bangsawan, dis pengumpul roh dengan cepat menjadi sangat populer. Jika bukan untuk memastikan bahwa harganya tidak akan turun, dan untuk mengontrol jumlah penjualan, kapasitas produksi Zhang Haoxuan saat ini akan dapat menghasilkan ratusan dari mereka setahun. Meski begitu, mereka juga mendapatkan kekayaan. Organisasi penebusan juga menghasilkan banyak uang. Zhang Haoxuan telah dipuji lebih dari sekali. Tang San duduk bersila di bawah pohon emas dan bermeditasi, energi Xuantian di tubuhnya mengalir seperti sungai besar. Meskipun dia baru berusia 12 tahun sekarang, tubuhnya telah tumbuh menjadi 17 atau 18 tahun, dan penampilannya menjadi semakin tampan, dan dia sudah 70-80% mirip dengan kehidupan sebelumnya. Dipengaruhi oleh akal ilahi, Tang San tahu bahwa ketika dia kembali ke tingkat ilahi, penampilannya mungkin akan sama seperti di kehidupan sebelumnya. Dalam hal ini, meskipun Mei Gongzi adalah reinkarnasi dan tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya, dia tampaknya telah mengalami perubahan yang sama. Selama mereka bersama sebelumnya, Tang San menemukan bahwa dia menjadi semakin seperti Xiao Wu. Sudah setahun, dan Mei Gongzi masih belum kembali. Kota Kerry menjadi sangat tenang, setidaknya Tang San tidak mendapatkan berita tentang pengadilan leluhur yang menargetkan kota Kerry. Semuanya tampaknya telah berlalu, pertempuran antara Jing Feng Grid Chang Huang dan Raja Iblis Besar Merak tampaknya sama sekali tidak diketahui oleh pengadilan leluhur, tetapi Tang San tidak tahu berapa banyak permainan yang ada dalam kegelapan. Setelah pertumbuhan tahun ini, pohon emas sudah setinggi 10 meter. Dipengaruhi oleh formasi rantai surga menelan dan bumi ilusi, ia tumbuh dengan cabang dan daun yang rimbun dan memancarkan nafas kehidupan yang sangat kuat. Orang-orang yang paling diuntungkan dari pohon emas adalah gadis-gadis bernama merah. Satu demi satu, mereka menjadi semakin cantik dan mengharukan. Pada usia 16 atau 17 tahun, itu adalah waktu yang paling indah. Di bawah nutrisi energi kehidupan, mereka bahkan lebih cantik dan bergerak. Di bawah makanan energi kehidupan yang begitu kuat, 6 gadis bernama merah dengan bakat yang baik, dipimpin oleh Hong Yi, sudah memiliki kekuatan transformasi rubah merah tingkat keempat, dan gadis-gadis yang tersisa juga memiliki kekuatan tingkat ketiga. Dalam hal mempelajari lingkaran sihir, Tang San senang dengan kemajuan mereka. Gadis-gadis berkumpul bersama setiap hari hanya untuk berdiskusi dan mempelajari pengetahuan tentang lingkaran sihir. Agar tidak ketinggalan pasangan mereka, gadis-gadis itu bekerja sangat keras. Di bawah kompetisi sehat semacam ini, mereka sekarang memiliki kemampuan untuk menggambarkan lingkaran pengumpul roh, dan wawasan mereka tentang lingkaran sihir bahkan lebih baik daripada Zhang Haoxuan, yang sibuk sepanjang hari. Tang San telah meminta mereka untuk mencoba menyederhanakan berbagai susunan lainnya dan menggambarkannya pada pelat susunan dan bahu emas. Tang San memperkirakan bahwa dalam setengah tahun paling banyak, mereka akan dapat membantunya menggambarkan keajaiban senjata tersembunyi. Bagi Tang San, 18 gadis rubah merah benar-benar orang-orangnya sendiri, dan mereka selalu harus keluar dari lembah ini di masa depan, jadi Tang San secara alami berusaha membimbing mereka. Selain mata setan ungu, dia juga mengajari mereka langkah-langkah bayangan hantu, sehingga mereka memiliki kekuatan perlindungan diri yang lebih besar. Dalam kabut, sosok merah berjalan diam-diam, dan piring arai yang dipegang di tangannya berkedip dan menghilang. Zhang Haoxuan lah yang kembali. Halo wali kota. Gadis-gadis rubah merah berdiri satu demi satu dan memberi hormat kepada Zhang Haoxuan dengan hormat. Awalnya mereka berencana untuk memanggil guru Zhang Haoxuan,
dalam arti dia adalah guru Tang San, tetapi Zhang Haoxuan bersikeras, dia merasa sedikit malu, apa yang diajarkan pada Tang San sebenarnya tidak sebanyak yang diajarkan Tang San kepadanya, jadi dia bertanya gadis-gadis ini untuk memanggilnya wali kota. Tang San juga bangun dari meditasinya saat ini, berdiri dan berkata, "Guru, kamu di sini." Zhang Haoxuan mengangguk. Melihat bahwa mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan, Hong Yi membawa gadis-gadis itu ke kejauhan. Zhang Haoxuan mengulurkan tangannya ke Tang San, cahaya melintas di punggung tangannya, dan garis biru muda muncul. Tang San tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Selamat, Guru, karena dipromosikan ke level biru untuk penebusan." Iya, rune penebusan di tangan Zhang Haoxuan telah berubah menjadi biru, yang merupakan level tertinggi kedua setelah level ungu. Zhang Haoxuan berkata dengan senyum masam, "Selamat, ini semua dibawa oleh Ju Lingpan. Juga, organisasi memintaku untuk pergi ke markas, dan, mendengarkan organisasi, itu akan memindahkanku ke markas." Ah! Tang San tertegun sejenak, lalu berbalik untuk memahami mengapa organisasi penebusan melakukan ini. Keuntungan yang dibawa oleh piring pengumpul roh terlalu luar biasa, jika Zhang Haoxuan dapat tinggal di markas, tidak diragukan lagi akan lebih aman dan kontrol yang lebih baik. Zhang Haoxuan berkata, "Aku akan pergi ke markas, tetapi aku menolak proposal untuk pindah." Mendengar kata-kata Zhang Haoxuan, Tang San tidak bisa menahan perasaan hangat, tentu saja dia mengerti bahwa penolakan Zhang Haoxuan untuk pindah adalah untuknya. Faktanya, jika Zhang Haoxuan pergi ke markas, dia kemungkinan besar akan menjadi eksekutif tingkat tinggi yang sebenarnya. Arai pengumpulan roh itu sendiri tidak terlalu rumit. Ada arai serupa di dunia ini. Jika diukir di pelat logam, itu adalah pengetahuan tentang lingkaran sihir yang melampaui dunia ini. Ini sangat penting bagi perkembangan umat manusia, belum lagi, itu juga telah membawa kekayaan bagi perkembangan umat manusia. Pentingnya keahlian Zhang Haoxuan bagi organisasi penebusan dapat dibayangkan. Penukaran level biru sudah dianggap sebagai level tinggi, lagi pula, hanya ada beberapa penukaran level ungu yang nyata. Tidak apa-apa jika kamu tidak pergi. Kurasa jika kamu pindah ke markas, tidak akan mudah untuk membagi uangnya. Kamu dapat memberitahu markas besar bahwa kamu tinggal di sini untuk berkembang di sini dan untuk membantu Mei Gongzi naik ke atas, kata Tang San sambil tersenyum. Zhang Haoxuan memberinya contoh dan berkata, "Mei Gongzi mengikuti Raja Iblis Merak Agung untuk mundur, tahukah kamu? Dia memberitahuku sebelum dia pergi. Aku hanya tidak tahu berapa lama dia akan mundur kali ini," kata Tang San tanpa daya. Zhang Haoxuan berkata, "Waktunya tidak akan singkat. Menurut berita kami, Raja Iblis Merak mungkin akan mengajarinya keterampilan rahasia ras Iblis Merak kali ini, dan berencana untuk mewariskan posisi patriark kepadanya. Dengan dia tingkat kultivasi saat ini tidak mungkin mewarisi posisi patriark, setidaknya untuk mencapai tingkat dewa, adalah mungkin untuk menekan klan darah murni itu. Dari tingkat ke-7 ke tingkat dewa, berapa lama waktu yang kamu inginkan? Bahkan dengan bimbingan Raja Iblis Merak, saya perkirakan tidak 10 tahun atau 8 tahun sudah cukup." Petik 2. 10 atau 8 tahun. Tang San menggerakkan sudut mulutnya, jantungnya membeku, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak akan lama." Dalam pertempuran terakhir, Raja Iblis Besar Merak seharusnya terluka parah, dan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bertahan selama itu. Terlebih lagi, Kaisar Iblis Jing Feng mungkin tidak akan menunggu terlalu lama. Petik 2. Zhang Haoxuan berkata, "Saya hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Saya khawatir sekarang bahwa bahkan jika Nona Muda Mei berhasil naik tahta, akan sulit untuk melawan penindasan Raja Iblis Besar Jing Feng. Setelah klan Iblis Merak ditekan atau bahkan dimusnahkan, maka semua yang telah kita lakukan sebelumnya akan sia-sia." Tang San berkata, "Kamu tidak perlu terlalu pesimis, kami akan mencoba yang terbaik untuk melakukan yang terbaik. Bantu saja dia. Guru, apakah kita punya cukup uang sekarang untuk pergi ke halaman leluhur untuk berpartisipasi dalam pelelangan?" Zhang Haoxuan berkata, "Seharusnya cukup, tetapi masalahnya adalah kamu masih memiliki masalah jika kamu ingin berpartisipasi, dan itu adalah identitasmu. Masalah identitas saya diselesaikan melalui hubungan dengan Akademi Carry di tahun-tahun awal, dan kamu masih pengikut. Hanya para bangsawan yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan tingkat tinggi di Istana Leluhur, dan pelelangan hanyalah salah satunya. Oleh karena itu, kamu masih perlu meningkatkan dalam hal ini." Hati Tang San tergerak, dan dia berkata, "Saya ingat ketika kami berpartisipasi dalam lelang kota Carry, kamu memberitahu saya bahwa jika kami dapat memenangkan kemenangan beruntun di arena dupu kota Carry, kami akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan status bangsawan." Petik 2. Zhang Haoxuan pemimpin mengangguk dan berkata, "Ya, tapi itu sangat berbahaya, bahkan kejam. Hanya sedikit orang yang bisa bertahan dari banyak duel." Petik 2. Tang San berkata, "Aku seharusnya baik-baik saja, aku hanya bisa pergi ke sini sekarang." Zhang Haoxuan berpikir sejenak dan berkata, "Dengan kemampuanmu, memang mungkin untuk menyelesaikan tantangan ini. Namun,
Kamu tidak dapat mengekspos berbagai kemampuan garis keturunan yang dibawa oleh Xuan Tiangong. Kamu dapat memikirkannya. Tang San berkata, setelah kultivasi tahun ini, akumulasiku harus cukup. Jangan khawatir, saya yakin. Zhang Haoxuan berkata, untukmu, aku cukup lega. Jika stabilitasmu sebanding dengan rekan-rekanmu, maka aku bisa pergi. Aku harus bersiap juga. Kali ini aku akan kembali ke markas untuk melaporkan pekerjaanku dan lihat apakah aku bisa meminta bantuan. Tang San berkata, kamu tidak bisa menahan kultivasimu, apakah kamu akan menerobos? Petik 2. Zhang Haoxuan tersenyum dan berkata, saya ingin mengucapkan terima kasih atas energi kehidupan yang dibawa oleh pohon emas ini. Kamu juga tahu bahwa garis keturunan monster dan dewa yang kami warisi dari manusia tidak dapat dibandingkan dengan monster asli, dan itu jauh lebih murni daripada garis keturunan mereka. Dalam hal ini, sangat sulit bagi kita untuk menjadi dewa. Hanya sedikit orang dengan darah murni yang bisa berhasil. Saya pikir saya akan berada di urutan ke-9 dalam hidup saya. Dan saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyentuh ambang dunia itu, tetapi saya tidak berharap bahwa setelah mempelajari pengetahuan tentang lingkaran sihir darimu, dan diberi makan oleh energi kehidupan pohon emas, kekurangan saya benar-benar terisi, jadi saya memiliki kesempatan seperti itu. Sebenarnya, saya telah mencapai titik kritis lebih dari setengah tahun yang lalu. Tetapi saya akan terus menumpuk seperti yang kamu katakan untuk meningkatkan fondasi. Dalam 6 bulan terakhir, energi kehidupan yang dibawa oleh pohon emas menjadi semakin kuat, dan vitalitas saya terus meningkat, dan hampir tidak mungkin untuk menekannya sekarang. Petik 2. Berbicara tentang ini, Zhang Haoxuan mau tidak mau menunjukkan kegembiraan. Menjadi dewa adalah transformasi dan evolusi terpenting bagi setiap makhluk di dunia ini. Tidak peduli seberapa kuat suatu kelompok, tidak ada kemampuan bawaan untuk menjadi dewa, dan mereka harus mengatasi ambang batas ini melalui latihan yang diperoleh. Bahkan kelompok yang paling kuat, tidak mudah untuk menjadi dewa, itu membutuhkan upaya dari semua aspek, dan bahkan keberuntungan untuk mencapainya. Dan begitu terobosan berhasil, tidak hanya akan ada lompatan kualitatif dalam kekuatan, tetapi kekuatan darah juga akan sangat meningkat. Terlebih lagi, esensi kehidupan juga akan sangat meningkat, jika tidak ada bencana, seseorang dapat hidup 3 hingga 500 tahun, yang perlu ditentukan berdasarkan darah. Jika itu adalah keluarga hantu, umurnya akan lebih lama. Siapa yang tidak ingin hidup lebih lama? Terlebih lagi, ada lompatan besar dalam kekuatan bahkan manusia dan menjadi dewa. Jika kamu bersedia bergabung dengan klan monster atau klan roh, kamu akan mendapatkan status tinggi, yang setara dengan memasuki kelas bangsawan. Untuk organisasi penebusan, mampu menjadi praktisi tingkat dewa tidak diragukan lagi dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk penebusan umat manusia, dan juga memiliki signifikansi strategis. Guru, aku punya saran untukmu. Tang San tiba-tiba berkata kepada Zhang Haoxuan. Saran apa? Zhang Haoxuan menatapnya dengan curiga. Tang San berkata, aku menyarankanmu membuat terobosan sebelum pergi ke markas untuk melaporkan pekerjaanmu, dan jangan berpikir untuk mencari bantuan organisasi. Petik 2. Zhang Haoxuan berkata, mengapa? Bagaimana saya menemukan tempat sendiri? Kamu tidak tahu seberapa besar pengaruh yang kamu miliki ketika kamu menjadi dewa. Tanpa perlindungan yang cukup, kamu mungkin akan ditemukan. Monster dan roh tidak ingin melihat kita manusia. Tang San berkata, dengarkan analisisku. Jika itu kamu di masa lalu, tentu saja tidak akan ada masalah dalam mencari perlindungan dari organisasi. Bagaimanapun, kita harus berharap untuk memiliki lebih banyak praktisi tingkat dewa untuk penebusan. Tapi sekarang kamu berbeda, manfaat yang dibawa oleh dis pengumpul roh terlalu besar. Jika kepentingannya lebih besar, organisasi juga harus ingin menangkap kepentingan di tangannya sendiri. Jika dapat menangkap semua kepentingan, itu akan membantu organisasi bahkan lebih. Untuk pertimbangan pengembangan manusia, organisasi akan melakukan hal yang sama. Pada saat itu, jika kamu pergi untuk meminta bantuan organisasi, organisasi memberitahumu bahwa mereka ingin kamu menyerahkan metode produksi piring pengumpul roh, akan kamu berikan atau tidak. Zhang Haoxuan terkejut dan berkata, tidak mungkin. Penebusan kami selalu adil. Tang San tidak menaikkan standar, hanya berkata, setidaknya itu mungkin. Petik 2. Zhang Haoxuan terdiam beberapa saat, lalu mengangguk, menyetujui apa yang dikatakan Tang San. Tang San berkata, karena ada kemungkinan seperti itu, kita harus mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, jangan sampai kamu menghadapi rasa malu pada saat itu. Ini sangat penting. Juga, mengapa kamu tidak dapat menemukan terobosan? Selama ini, aku telah mencari tempat untukmu menerobos. Aku akhirnya menemukan tempat yang bagus. Zhang Haoxuan bertanya dengan heran, tempat apa? Tang San tersenyum sedikit, menunjuk ke timur laut, dan berkata, laut.